Jadi ada bastu, ada kobdu. Jadi kalau bastu itu urusan dari roja. Kalau dulu roja itu gede hati sama Allah. Gede hati. Roja itu berharap sama Allah. Kalau khauf itu takut sama Allah. Nah kalau bastu ini kayak hati lapang, senang, senang. Kayak orang kalau sakit terus sehat, atau orang dapat rezeki, dapat duit, senang. Nah, itu bastu. Bastu. Kalau kobdu itu kebalikannya, rupa. Sumpah. Sakit itu kobdu. Orang punya duit, kobdu. Dihina orang, kobdu. Kalau dipuji orang, bastu. Senang. Basa toka kaila yumdika ma'al kobdi. Allah membuat kamu bastu. Artinya kita kadang-kadang dikejar senang. Ada kan gitu. Apa dapat duit, apa dikasih sehat, apa diakulin orang, dipuji orang, dihormatin orang. Kenapa kaila yumdika ma'al kobdi? Agar kamu tidak selalu dalam keadaan obat. Jadi orang-orang punya duit baik, ada waktunya kita punya duit. Orang sedih baik, ada waktunya dikasih senang. Tapi wakobadoka, tapi Allah bikin kamu obat. Kayak tadi dikasih sakit, kalau punya duit, dihina orang, disakitin orang. Kailaya terupa kama albasti, agar kamu tidak terlena di dalam bastu, di dalam apa? Senang. Nah manusia ini gak jauh dari dua ini. Ntar dikasih senang, dikasih orang, besok dikasih senang, dikasih orang, terus gitu. So, kalau senang baik mah bahaya orang kayak kita mah. Iya, duit punya terus, badan sehat terus apa? Ketemu orang diakulit terus, wah, nah, rusak. Wah, akhrajakan umat. Nanti kita bakal dikeluarin dari sifat bastu apa kobdu. Kaila takuna li sayyidunahu, agar tidak ada sesuatu selain Allah. Jadi gini, kalau orang dikasih bastu baik bisa terlena, makin jauh kau potongan kayak kita makan. Makanya orang dikasih bastu baik, dikasih masalah, dikasih puyeng. Karena kita mah kalau dikasih puyeng bisa apa? Balik ke Allahnya kita mah kalau lagi susah. Nah terus kemarin itu wal arifun. Nah kalau orang ahli ma'rifat, orang udah kenal sama Allah, ahli ma'rifat, orang lihat dulunya ya. Pengen surga ke orang, ibadat ya Allah kan. Kalau orang-orang kayak mereka tidak busiku ahwabu minhum tidak mugidu. Dikasih bastu dia lebih takut dibandingkan dikasih kobdu. Jadi kalau dikasih senang lebih takut. Kenapa? Wala yaqifu ala hududil adab bil basti illa qalilan. Illa qalilun. Tidak ada orang yang bisa menjaga sopan santun kepada Allah di dalam bastu kecuali sedikit. Jadi sedikit orang yang bisa adab kalau dikasih bastu. Makanya orang-orang arif itu kalau dikasih senang takut. Jadi dia nganggapnya apa namanya? Kalau dikasih senang itu takut gak bisa jaga adab ke Allah. Kayak kita kan kalau dikasih senang susah ingat ke Allah. Kayak orang butuh dia sama Allah, berdoa ke lupa, berdoa ke lupa. Kayaknya gagah ke udah. Ntar kalau udah digejretin baru udah balik lagi ya Allah.
selanjutnya kemarin al-basku ta'khudhu nafsu minhu al-tuha. Kalau dikasih senang, nafsu bisa ngambil bagian. Kenapa? Biwujudil farhi, karena adanya kegembiraan. Banyak duit, nafsu bisa ngambil bagian. Sehat, dipuji orang. Wal qabdu, kalau dikasihnya obat, dihina, orang diorangin, orang punya duit, sakit. Nafsu orang bisa ngambil bagian. Lahat duli nafsi bihi, karena nafsu nggak bisa, nggak ada bagian nafsu di situ. Kan kalau ulama panggilnya begini, ada orang yang diuji pakai nikmat, dikasih duit banyak, punya banyak, dikasih akad, dikasih sehat, itu diuji. Ada orang diuji, orang punya duit, orang diorangin, terus apa lagi? Sakit. Nah kalau kita disuruh milih ujian yang mana? Potongan kita, ujian yang mana dipilih? Pertama. Ujian yang pertama. Sedangkan di ujian pertama itu banyak orang gagal. Itu ujian pertama banyak orang gagal. Balik lagi jauh. Potongan kita pasti yang pertama. Nah kenapa? Karena itu kalau dibasku nafsu ada bagiannya. Jadi apa bahasanya? Kalau orang-orang zuhud, orang arif mah kalau dapat musibah apa? Dapat yang senang-senang dia takut gak bisa jaga. Kalau dikasih yang susah, ahlan wa sahlan gitu. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Lalu kita ya udah jauh kebalikannya. Jadi kalau bahasa kita mah, ya Allah saya tahu dunia rezeki itu titipan saya yang baik, apa? Kasih saya titipan yang banyak. Jadi apa bahasanya? Orang-orang kaya kita mah resepnya dibahas karena sesuai sama nafsu. Nah ini mah siapa ke? Kena kalau pengusaha berat, kalau lagi apa hasil goal proyek banyak, itu gede, itu. Ntar kalau lagi dipanggil KPK, pakai kejaksaan, itu namanya. Megang tasbihnya yang mana? Yang untung banyak apa dipanggil kejaksaan? Panggil kejaksaan. Tahu. Hikmah ke 93-nya rubah ma'atokan oleh mu'alif. Terkadang Allah memberi kamu, dikasih sehat, dikasih dunia, pamana akak. Di sisi lain Allah mencegah kamu dari ibadah, dari taat. Kadang-kadang Allah memberi kita, memberi kamu rubama atau bisa jadi Allah ngasih kamu kesenangan dunia, lebih banyak, sehat, pamana akak. Di sisi lain kamu dicegah ngadep ke dia, kira warubama mana akak. Bisa jadi kadang-kadang Allah orang ngasih kamu dunia, dikobar, dikasih sakit, dikasih gagal, Pak atau Kak, padahal Allah ngasih kamu anugerah taat ke dia. Jadi apa bahasanya? Kagak semua orang dikasih harta banyak, sukses hidup, dikasih pangkat jabatan, itu berarti apa namanya Allah ngasih dia anugerah. Karena bisa jadi dia dunia dikasih,
tapi orang dikasih hidayah. Bisa jadi dia orang dikasih dunia tapi dikasih taufik hidayah. Jadi kalau potongan kayak kita nih, kalau lagi punya masalah ternyata doa Allah bisa sampai ke hati. Ya Allah, bagaimana? Ya Allah, berarti kita di satu sisi dimadu, ditolak, dikasih yang orang nyenengin. Di sisi lain kita dapat anugerah gede apa? Nah, ingat ke Allah, doa ke Allah, berharap ke Allah. Coba dikasih seneng baik. Makanya kebanyakan orang-orang khusyuk itu orang-orang yang potongan kita yang lagi punya masalah gede baru bisa khusyuk. Wah. Makanya jangan ketipu sama pemberian Tuhan. Bisa jadi ini teh istidraj. Kalau orang-orang arif kan takut tuh dikasih pemberian. Ini makin jauh kok dekat saya ke Allah. Bisa jadi ada orang dikasih gagal, dikasih bagus, ternyata itu jadi ke masjid baik, jadi ke haji baik, jadi puasa baik, jadi ke orang baik. Lo girang amat. Jadi kelihatannya dia secara zahir dihina sama Allah, kelihatannya diseretin anu-anu. Nah padahal efeknya dia jadi bergantung sama Allah. Ya potongan potongan kita yang kayak kalau dikasih banyak duit baik orang ngaji Usut. orang Kambing terlepas. Ini ngaji ala apa? Di Bogor bro. nah makanya koidah ke berapa ya? Robiah wa tisu dari situ kan 94 ya? Di situ berapa? Mata patah halaka mata patah halaka babal fahmi ilmani adal matu ainul atok. Kapan waktu jika Allah telah membuka kepadamu pintu pemahaman di dalam penolakan. Kita kaya, orang dikasih kaya, tapi akhirnya kamu dikasih paham, kenapa gak dikasih kaya gitu. Minta gol, orang dikasih gol. Di mana-mana kamu dikasih pemahaman penolakan, adal matu ainul atok, maka kan berbalik. Penolakan itu adalah pemberian Allah. Jadi kelihatannya kita udah diturutin, ya Allah lancarin rezeki saya, ternyata dibikin sama Allah seret, berarti kan ditolak. Padahal Allah kagak memberi kita sesuai yang kita minta. Di situ Allah hakikatnya memberi kita. Jadi kalau logika ulama itu kayak Imam Sofyan Sauri itu, kenapa derajatnya tinggi? Dia di hadapan Allah posisinya seperti bayi. Kalau bayi yang ngatur makannya, kita diatur bayi apa bayi kita atur? Bayi kita atur. Terus yang kayak apa namanya, mandinya, bajunya, yang dipakai apa, susunya jenis apa, kita diatur bayi apa bayi kita atur? Nah Sofyan As-Sauri itu kata ulama punya derajat tinggi di Allah karena dia di hadapan Allah seperti bayi. Terserah udah mau dikasih orang dikasih ke. Jadi kayak kita lihat anak minta gunting, kita orang kasih, ya kan? Padahal kalau anak taunya nangis, orang dikasih gunting. Padahal kalau dia udah dibuka pintu paham, iya orang tua itu malah sayang, orang kasih saya gunting. Nah, tidak diberinya permintaan keinginan kita udah dituruti nama Allah. Itu kalau kita udah paham mah sebenarnya baru tahu itu teh sayang Allah ke kita. Jadi jangan kecewa. Jadi apa yang kita pengenin sekarang orang kesampaian, ini Allah sayang. Malah kalau diturutin, waduh ini apa diturutin ya? Begitu.
permintaan kita diturutin, curiga apa diturutin? Ini diturutin sayang atau diambul ya? Ya kayak orang anak minta jajan berapa juta bu, banyakan nih gocek deh. Ada anak yang minta duit, bapaknya kesel, minta duit kan rewel banget, tuh sana. Nah, jadi gue dikasih yang mana? Dikasih yang sayang apa yang dikasih gue gede? Makanya kalau ulama itu bahasanya, kalau doa saya minta diijabah, saya takut. Kalaupun gembira saya satu, karena doa saya diijabah. Tapi kalau saya doa terus orang diijabah, saya 100 kali lebih senang. Karena ketika kita minta, yang tahu bagus buat kita apa Allah. Nah berarti kalau orang dikasih, ya Allah orang yang ngasih ya, apa gak bagus buat kita. Kan kalau orang doa mah begini teorinya, bukan semua orang doa terus diijabahin bagus. Enggak semua juga orang doa kalau orang diijabah bagus. Sama-sama belum tentu bagus. Doa diijabah belum tentu bagus. Doa orang diijabah belum tentu bagus juga. Kan ada ulama, ada orang ngadu, ya saya kami doa bertahun-tahun tapi orang diijabah sama Allah. Kata saya ini dosa kalian terlalu banyak, pemakanannya haram, anu. Berarti kan orang diijabah belum tentu bagus. Tapi ada juga orang yang kalau diijabah itu jelek. Enggak berarti pasti bagus. Kenapa? Karena ada istidroj. Yang tadi itu diturutin karena Tuhan dekat. Udah kasih biar dia pergi dari pintumu. Dan ada juga orang yang doa sama Tuhan, orang dikasih, padahal Tuhan resep sama dia. Jangan dikasih dulu. Kenapa? Saya senang dengerin pihaknya. Ya Allah, anu. Ya Allah, anu. Saya senang dengar dia merintih. Jadi kayak ditanyiin Tuhan yang merintihan. Berarti kan susah ditebak dua-duanya. Makanya kalau ulama itu tadi, saya kalau diijabah, kalau senangnya satu, karena diijabah. Tapi saya lebih takut. Tapi kalau orang diijabah, saya lebih girang. Karena dia nyerahin yang terbaik buat diri dia itu ke Allah, bukan sama diri dia. Kalau bocah kita turutin kawan dia, bocah maunya mondok apa orang? Orang. Nah, orang. Maunya sekolah apa orang? Oh. Maunya belajar apa orang? Minum es apa orang? Minum es. Kalau kita turutin dia, nah kita tapi Tuhan kalau nurutin kita, hancur kita. Pak Joko, kalau diturutin ya Allah, saya punya mobil Alphard, duit dari rekening 1 triliun, aku diturutin jebret, waduh. Ketemu kita di sini, kita ke Sumarekon, apa di BSD. Udah kebal lepas. Tahu makin dekat, tahu makin jauh ke Allah potongan kita. Nah kalau apa kayak Abdurrahman bin Auf itu, nanti kasih kaya itu ya, kayak hujan turun dari langit. Sahabat Nabi termasuk yang dijamin masuk surga. Saking gampangnya nyari duit, batu aja saya angkat, saya nemu jadi emas, nemu duit, nemu rezeki. Jadi apanya dia pola itu jadi duit. Abdurrahman. Tapi dia dia sering takut, doanya apa? Ya Allah, ya Allah, jangan jadikan ini sebagai balasan ibadah saya. Jadi dia takut kalau ini balasan amal ibadah dia, rajin ibadahnya dia, zikirnya dia, sholatnya dia. Dia takut ini balasannya, ntar di akhirat saya dapat apa? Tapi kalau ini kau kasihkan anugerah, saya alhamdulillah. Tapi kalau ini balasan ibadah saya, ambil semua ya Allah, saya orang butuh. Kalau kita pokok Tar dulu Pak. jikir kepengen lah balasan. Dia kan takut. Ya kan karena banyak hadis-hadis Nabi itu. Nanti dari kiamat yang dipanggil kan 3 aja. Orang mati syahid, orang haji, sama orang dermawan. Ada kori, riwayat yang lain ada yang orang dermawan. Ketika ditanya kenapa kamu mati syahid membela agama Allah, Allah bohong, kamu tak ikut perang karena pengen disebut jagoan, pengen dianggap pahlawan, dan kamu udah disebut itu waktu di dunia.
dari keajuka, yaitu pahala, itu balasan, lemparin ke neraka. Kenapa kamu haji? Wah, jalanin syariat agama, bohong. Lu haji tapi pengen dihormat orang, anu, lemparin lagi ke neraka. Kenapa lu baik, banyak sedekah? Wah, buat hidupin agama, karena disuruh bohong, lu pengen dia anggap dermawan, pengen dipuji orang, dan itu lu udah dapat, itu pahala lemparin. Nah, kalau mereka itu takut, karena kalau bahasa Quran itu kan, waman aroda dunya nu'ti biha, wama lahu fil akhirati min kholaq. Barang siapa pengen dunia, nu'ti biha, kami kasih. Wama lahu fil akhirati min kholaq. Tapi ntar di akhirat orang dapat apa-apa, jangan marah, kan lu mintanya dunia. Jadi ibadah kita tuh kadang-kadang orang keingetan pisan, pengen jadi pahala, pengen jadi ridho, nyari ridho Allah itu suka orang kelintas. Jadi ibaratnya kenapa sholat? Sholatnya disuruh Allah, biar Allah restuin. Kenapa ngaji? Ngaji teh disuruh Nabi. Disuruh Nabi sama apa disuruh Allah? Biar Allah restuin. Kenapa nyari duit? Nyari duit dan nyari nafkah, hidupin keluarga, anak ini. Pengen banyak duit biar bisa sedekah. Kan disuruh Allah, usaha be. Tapi kalau udah naik iman, kalau naiknya naik kelas lagi, orang itu kalau naik kelas lagi, pengennya udah bukan surga lagi, udah bukan pengen gedung, pengen bidadari lagi, pengennya Allah. Nanti akan berbeda orang yang ibadahnya karena dunia sama pengen surga, beda. Orang yang ibadahnya pengen surga apa pengen Allah, beda. Nah, kita ini pengennya di mana sekarang? Masih mainnya, masih pengen balasan dunia, masih pengen, udah pengen surga, apa udah pengen ridho Allah. Nah, itu ntar peningkatannya di kita masing-masing. Siapa tahu ntar ya naik kelas. Amin. Jadi kalau ntar akhirnya ketularan ucapan Robiah, ya Allah, kalau saya ibadah kepadamu karena pengen surga, cukup semua pintu surga. Kalau saya ibadah kepadamu karena takut masuk neraka, bukakan semua pintu neraka buat saya. Nah, itu baru mulai naik kelas nanti. Jadi wali. Nah, jadi wali mah gak penting. Jadi wali mah gak penting, yang penting itu ibadah. Situ mau jadi wali, mau jadi apa, ibadah. Emang kalau dia jadi wali mau ngapain? Mau apa? Iya, pengen jadi wali. Emang kalau jadi wali nah? Dari kewajiban mah sama, semua ibadah. Targetnya kita mah yang susah tapi itu ngerjain perintah, jauhin larangan. Main di situ kita setengah ingat. Buru-buru pengen jadi wali. Harus punya duit kayak ibu ya. Jadi wali. Makanya ada Urwah bin Zubair, ada Abdullah bin Zubair, ada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu termasuk sahabat. Kalau Zubair bin Awamnya bapaknya itu dijamin masuk surga, 10 yang dijamin surga. Lalu Abdullah bin Zubair abangnya itu sahabat, dia memang ngalamin ketemu Nabi. Kalau Urwah bin Zubair adiknya ini lahir setelah Nabi meninggal, jadi kelasnya tabiin, bukan sahabat. Tapi sahabatnya apa tabiinnya bukan sebarang tabiin, sohor keilmuannya. Nah, dia itu termasuk fuqaha Madinah, Urwah bin Zubair. Itu kapan waktu dia kena penyakit, kakinya harus dipotong. Kakinya harus dipotong. Kata dokter ini harus dipotong, boleh potong. Anda harus minum arak buat ngilangin rasa sakit. Ya gak bisa. Masa saya hilang ingatan ke Allah? Masa saya pengen kesembuhan nama Allah tapi ngerjain perkara yang dilarang Allah? Kalau gitu dibius. Ada orang yang mau dibius, ada orang yang pengen hilang ingatan, gak ingat Tuhannya, ada. Atau gimana lagi? Udah aja kalau bisa jangan dibius, potong aja. Ya udah dipanggilin orang, panggil orang, pegangin. Pas mau dipegangin, waduh ribet amat ya. Udah gini aja lah, saya mau sholat.
Ntar kalau saya sholat potong kaki saya. Biasanya saya kalau sholat udah sibuk sama Allah dan saya lupa apa yang lain. Excel ya. Sampai lupa pesan Pas apa. sholat dipotong. Ada yang bilang dipotong di dengkul, ada yang bilang potong di betis. Ya udah enggak ngerasain itu gara gaji potong dulu. Sholat ya. Kalau tadi duduk pun kakinya kena penyakit. Habis kakinya dipotong dia baru pas kelar baru terasa sakit. Dia ngomong apa? Alhamdulillah. Jadi pingsan pas habis sholat pas sakit dia pingsan. Pas bangun pertama yang diucapin dia alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Allah saya dikasih 4 anggota badan, kaki 2, tangan 2. Kau ambil 1, kau sisakan 3. Alhamdulillah. Aduh. Nah kalau dia kan yang dilihat Allahnya, yang ambil siapa? Lah, marahnya sama siapa? Gak terserah dia. Alhamdulillah. Kata orang yang lihat, orang boleh. Agak lama nangis. Wah, dia dengan nyesel. Nangis dia. Nangis. Sampai susah diem. Loh, tadi alhamdulillah. Kenapa sekarang nangis? Kemarin saya punya anggota tubuh 4, saya pakai ibadah baik. Jadi pas kurang 1, saya masih bisa nggak ibadah ke Allah dengan sempurna? Kemarin kaki masih 2, masih ke masjid baik. Ini kaki tinggal 1. Saya takut saya orang bisa merawat ibadah ke Allah. Agak lama anaknya main ke kandang kuda, habis duduk kuda mati. Habis bareng sama hari itu kan dapat berita anak mati di jentil kuda. Alhamdulillah. Ya Allah, kau kasih saya keturunan 7, punya anak 7. Kau ambil 1, masih kau sisakan. Terima kasih ya Allah. Boleh lah itu dicoba. Ada. Ntar dulu. Ntar dulu. Kita yang sendal sendiri. Ketuker. Jadi kalau orang lihat enggak ngasihnya Allah ke kita ini kebaikan dari Allah, kita malah bersyukur ketika orang dikasih. Kalau kita dikasih masalah, ternyata ketika dikasih masalah kita itu rajin doa ke Allah, keyakinan malah naik ke Allah. Ya Allahnya sampai ke hati. Di situ kita bersyukur. Alhamdulillah. Ternyata dikasih masalah saya bisa merasakan nikmatnya zikir, nikmatnya doa, nikmatnya minta. Coba orang pernah dikasih masalah kita. Udah makin lama. Saya aja ngerasain lagi punya masalah pas sholat itu doain sampai nangis rasanya. Ya Allah, ayo pahala ya Allah bagaimana? Aduh, nangis doa. Pas sudah sadar saya coba ya kalau setiap doa bisa begitu baik keren. Tapi emang potongan kayak kita tuh bisa doa nyiram ke hati kan kalau lagi begitu dikasih masalah potongan kita. Makanya kalau kembali ke yang kaidah lama mah, kalau orang bisa ngadep ke Allah secara baik-baik, dikasih sehat, dikasih rezeki, bisa dikasih nikmat, tetap bakal diseret ngadep ke Allah walaupun dengan musibah, dengan bencana. Karena nikmat sama musibah itu tujuannya sama, kemari, gitu. Dengan gua kasih nikmat, lu harus ingat terima kasih gua. Dengan gua kasih musibah, lu harus minta tolong sama gua. Dua-duanya ke sini. Nah kalau orang yang udah paham musibah rahasia di balik musibah, dikasih musibah dia kira. Kalau yang udah paham, dan kita mau belum paham. Kalau yang kenapa? Ketika dikasih musibah yang dia apa? Tidaklah orang dapat musibah kecuali Allah mau hapusin dosanya. Tidak Allah kasih musibah kecuali Allah mau angkat derajatnya. Pas dapat musibah, makanya dia ahlan wasahlan.
selamat datang. Allah mau mengampuni dosa saya. Tapi itu kan orang soleh, kok kita dapat musibah. Aduh, ini membanyakan dosa saya. Jadi di mana-mana Allah membukakan kamu pemahaman di dalam penolakannya, maka akan berbalik. Penolakan itu adalah hakikat pemberian dari Allah. Sebab nanti itu akan diterangin di kaidah mata manaka asyhadaka. Ketika Allah tidak mencegahmu, artinya tidak nurutin kemauan kita Allah gak kasih, pengen sehat Allah kasih, sakit, itu Allah memperlihatkan kepadamu maha kekuasaannya. Kalau dia itu maha kuasa, maha terserah dia, nggak ada yang bisa ngalangin dia. Dan ketika Allah memberi kamu, kita lagi disuruh melihat maha pemurahnya Allah. Ketika kita ditolak sama Allah, ditolak itu yaitu dikasih seret, dikasih susah, dikasih belakang, dikasih sakit, itu kita lagi disuruh melihat Allah itu maha gagah, maha terserah dia, maha perkasa. Kalau kita lagi dikasih enak, kita lagi disuruh nyaksiin Allah itu maha pemurah. Nanti kalau hidayah ini teh akan masuk hakikat pemberian sama hakikat penolakan teh. Jadi wallahu alam kita adanya yang masih di mana. Paling kagak kita tahu teorinya lah. Bastu apa kobu. Besok baru punya duit apa gue. Berinya besok kalau udah babin besok baru punya duit. Alhamdulillah. Ya Allah. Ini pasti ada sesuatunya. Kenapa saya nggak dikasih punya duit jadi pagi-pagi, ya Allah. Nah, kalau udah makomnya unsur, ya Allah. Kalau bercanda jadi begini-gini apa? Kita kepin, Allah Allah. Wahai atuha arba'u khisalin, sunnah hayat, sunnah yang dituntut di dalam sholat Jumat. Sunnah hayat arba'u khisalin ada 4. Padahal sunnah yang berkaitan sama malam Jumat, hari Jumat itu banyak. Tapi di sini disebutin 4. Mungkin menitik beratkan kepada 4. Yang pertama al-ghuslu, mandi. Padahal di hari Jumat itu banyak ya. Di antaranya baca surat kahfi malam Jumat atau siang hari Jumat. Bahkan ada ulama itu kalau hari Jumat baca surat kahfinya 3 balik. Malam Jumat, terus pagi, sama siang. Kita mas satu jarang. Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil Jumat atau alahu min nurin bainal jum'ataini. Barang siapa yang membaca surat kahfi pada hari Jumat, maka akan menjadi cahaya baginya di antara Jumat ke Jumat. Jadi dia diliputi cahaya. Ini bisa lihat balik kalau sajid, malaikat, ada cahayanya tuh orang. Oh, baca surat kahfi. Kita ulhu lagi. Man qara'a lailatal Jumat adu alahu min nurin ma bainahu wa bainal baitil atiq. Dari rumahnya sampai ke Ka'bah ada sinar yang nyambung. Di antara sunnah Jumat juga memperbanyak doa pada siang dan malamnya. Karena pada hari Jumat ada waktu yang ijabah. Maka siapa tahu pas lagi doa pas ijabah. Waktu-waktu. Pas cocokkan waktu ijabah. Saya ada yang bilang karena habis asar, ada yang bilang biasanya adanya sebelum asar waktu ijabah. Dulu kita kan lugu gitu. Katanya kalau sholat tahajud minta apa dikasih. Itu lugu gitu.
lagi di Jawa itu kita rajin tahajud saking pengen bisa terbang itu kalau doa minta terbang betul minta terbang karena yakinnya itu tadi. Makanya kalau sholat tahajud mah minta apa kayak diturutin ya Allah saya pengen bisa terbang kayak Superman. Dulu film apa sih itu yang kalau jatuh dia mah nabrak apa baik kalau terbang dia nebaknya itu jatuh mulu nabrak mulu gitu kan ya. Itu terobsesi sama dia itu dijaga akhirnya habis tahajud saya tidur saya mimpi terbang itu udah gila bener. Wah ini baru kasih mimpi mungkin tak kali terbang benerannya ya kan melumbu karena pasti dijabah cuma karena kita terbang ya dijabahnya di mimpi. Iya jadi kan doa juga harus munasabah jadi doa itu harus apa sesuai sama diri kita. Iya kayak kita nih kita doa ya Allah saya minta duit 1 triliun ya Allah maha kuasa tapi ketika kita doa segitu itu udah sulatan ke Allah songong. Kenapa? Karena kita yang nggak tahu diri. Emang tuh kalau gua kasih 1 triliun mau ngapain? Kalau kita nih kita duit 100 juta ada orang yang masih pantas 1 miliar masih pantas. Makanya doa mah ya untuk Allah benar selalu karis berwasiat rezeki yang luas. Tapi kalau kayak di ya kayak gini lah Allah mah ijabah sampai doa ya Allah saya pengen sukelat juga demen sama saya udah ketemu kagak dia kenal kagak itu namanya sul adab. Benar Allah maha kuasa tapi kitanya yang ketika doa itu nggak tahu adab nggak tahu diri nggak nempatin posisi. Di antara amalan hari Jumat memperbanyak sedekah dan berbuat kebaikan pada siang dan malamnya. Karena kalau kan abdolan mana Idul Fitri sama Idul Adha abdolan hari Jumat itu abdol. Tapi hari paling abdol itu hari lahirnya Nabi Muhammad begitu kan. Tapi lahir Nabi Muhammad ya tiap tahun apa dulu sekali. Nah malam itu paling abdol bahkan dibandingin Lailatul Qadar gitu. Nah kalau sholat Jumat apa hari Jumat sama Idul Fitri Idul Adha masih muliaan hari Jumat. Makanya sebenarnya sunnah pakai baju baru itu sunnah hari Jumat. Itu tiap minggu baju baru ya. Cuman baju kemarin sedekahin. Ya kalau dikumpulin kebanyakan hisabnya yang berat. Kita tahu lama gini. Kalau kita punya baju lebih dari 3 lebih dari kebutuhan baju lebih dari kebutuhan itu sisanya dihisap yang 3 orang jadi yang 3 itu kan yang dipakai yang dicuci yang ditaruh kan dalam riwayat itu Nabi sering punya baju cuma 3 Nabi banyak kasih hadiah kasih jadi Nabi itu 3-3-nya bajunya putih sampai kata sahabat Nabi kayaknya bajunya banyak. Padahal kan Nabi bajunya cuma 3 itu aja putar. Kalau ada hadiah yang baru yang lama dikasih nanti tetap 3 karena lebih dari 3 itu dihisap. Jadi pakaian kita dibanyak hisap. Nah kalau kayak orang kerja mah kalau seragam kerja itu gak dihisap, itu disebutnya pakaian hajat butuh. Tapi kalau baju yang kita pakai lebih dari 3 dihisap. Kayak makan kan dihisap, kecuali makanan yang begini ini gak dihisap. Makanan yang dimakan bareng-bareng. Atau kita kalau kita motong ayam di rumah makan ayam itu makanan itu bakal dihisap. Kenapa kamu makan ayam? Dari mana itu ayamnya? Apa tujuan kamu makan ayam? Itu dihisap. Tapi kalau kita makan ayam ngajak orang main ke rumah, saya potong ayam kan? Nah ini gak bakal dihisap. Jadi hindari hisap itu kalau makan nikmat itu ngajak orang. Jadi makanan yang gak bakal kalau tamu dihisap. Udah, nggak jadi namu dah. Agak. Malah banyak makanya. Agak jadi. Waka sholatu sholati ala nabi. Ya amalannya lagi memperbanyak baca sholawat.
banyak yang paling sedikit itu kan 300. Jadi dalam sehari-hari aja kita disuruhnya banyak baca sholawat. Berapa ukuran disebut banyak? 300. Itu 300 itu banyak yang paling sedikit. Jadi kalau teorinya itu kita sehari semalam itu gak boleh kurang 300. Itu udah kategori banyak baca sholawat. Tapi itu banyak yang paling sedikit. Nah kalau malam Jumat jelek sekali, orang baca sholawatnya kurang dari 300. kurang dari 300 gitu. Terus selama ini pada jelek semua. Jadi kalau malam Jumat hari Jumat sholawat kita kurang 300 jelek sekali. Kalau sehari-hari kurang dari 300 kategorinya kita sedikit baca sholawat. Jadi kalau sehari-hari itu bagusnya jangan kurang dari 300, itu standar minimal. Itu udah masuk kategori banyak baca sholawat. Banyak paling sedikit. Banyak tapi paling sedikit. Nah makanya kalau di malam hari Jumat malam Jumat sholawatnya katanya kurang dari 300, itu udah jelek bener orang. Bener dia ngaku nabi, orang sih ke Muhammad. Aksiru min sholati ala yaumil jum'ah wa lailatil jum'ah. Perbanyaklah oleh kalian, ini hadis ya, bersolawat pada hari dan malam Jumat. Paman sholat alaiya sholatan, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi biha asron, Allah akan memberikan rahmat 10. Itu satu, dapatnya 10, 100, 1000. Lalu baca sholawat 1000, dapat itu minanar, dia akan ditulis terbebas dari neraka. Amin. Ibu. Man sholla alaiya yaumal jum'ah samani namarrah. Barang siapa bersolat kepadaku hari Jumat 80 kali, ghufirat lahu dzunubu samani nasana. Diampunin baginya apa dosa 80 tahun. Terus sunnah Jumat lagi, oh ini al-ghuslu ya, mandi. Man iktasala yaumal Jumat guslal janabati ay ka guslihim. Maka nama purba badana. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, artinya mandinya terapi. Diperhatiin kayak orang mandi harus rata badan. Kemudian berangkat ke masjid pada saat pertama. Lupa itu di beda-beda saat pertama itu dari subuh sampai wayakan. Maka seperti dia korban otak. Kalau dia berangkat Jumat pada waktu yang kedua, maka dia seperti korban sapi. Barang siapa yang berangkat pada saat ketiga, maka seperti korban akron. Tapi gitu. Barang siapa pergi pada hari keempat, maka seperti korban telur. Ayam kali ya, telur ya. Ayam. Al hadis amal imam bayusan. Kalau imam Jumatan bagusnya belakangan. Jadi kalau jadi imam malah jelek kalau paling ketap. Kalau imam mah kadang-kadang pas sudah ajan awal, ajan pertama kan baru masuk. Jadi lo di belakang ya, di masjid. Jangan masuk dulu. Kalau masih besar ya, biasanya kalau khususnya nih. Jadi kalau imam mah sunnahnya itu takhir belakangan masuk ke masjidnya. Karena dari riwayat itu kan kalau imam datang ke masjid, imam udah masuk, buku catatan ditutup. Kan yang datang itu dicatat bulan, ya pahalanya seperti sapi, seperti kambing, seperti ayam. Kalau imam udah naik mimbar baru masuk masjid, bukunya ditutup, belum bagian apa-apa. Hadisnya guslul Jumati wajibun ala kulli muhtalimin. Jadi wajib itu artinya sangat ditekankan, sangat diharuskan mandi dari Jumat. Kapan mandi Jumat? Ya dari fajar awal. Dari habis subuh lihat mandi Jumat. Abdullah mana mandi pagi
niat Jumat, jadi kita jam 7 mandi, niatnya mandi Jumat, Jumat kan jam 12 umpamanya, itu sah, sunnah, apa jadi dapat sunnah mandi Jumat. Jumat. Tapi abdolan mana kalau dia mandinya udah deket Jumat, abdolan yang deket. Kalau mandi jam 11 deket karena seger. Apa kan kalau dari jam 7 sampai jam 11 kemungkinan bau lagi ada. Kan tujuan mandi itu pertama ya nyegerin awak, yang kedua agak jangan sampai ganggu orang lain. Makanya kalau kita di mana-mana mandi gak bisa. Kalau Jumatan bau keganggu, ya harus pilih tempat yang Di belakang. yang kira-kira orang-orang keganggu, atau mendingan jangan Jumat. Enggak boleh. Nah, karena kalau dia Jumat dia ganggu orang. Udur Jumat. Atau gini, bau banget mangga, masih ada parfum Jumat, tapi dia orang cadang mandi. Ya, tayamum. Di mana-mana nih, ya mandi nggak mungkin. Kita di jalanan pas mau Jumat, tayamum. Niatnya ganti mandi Jumat. Jadi cuman dia mah karena takut kehilangan pahala di Jumat, dan pas di jalan saya nggak mungkin mandi. Orang mandi pagi kagak niat sunnah Jumat, pas mau Jumat sebelum masuk masjid ya tayamum, niatnya saya belum pernah praktek ya, tapi boleh gitu maksudnya. Kita belum pernah praktek gitu. Buatan dikul jasad, bebersih badan pakai wangian, walau bisusia bil bidi, dan memakai baju putih, jadi sunnah. Nah, yang paling ditekankan sebenarnya imam harus pakai baju putih. Nah, putih. Jadi makmumnya semua sunnah baju putih kalau hari Jumat. Imam itu lebih karena kenapa? Karena dia bakal jadi pandangan orang. Dulunya mah di masjid mana kan? Ada DKM, ada jubah disakutin aja. Jadi khotib itu mau datang pakai baju koko, baju warna, pokoknya kalau khotib di situ harus pakai jubah itu. Jadi kalau pas dia khotib di masjid itu, jadi pakai jubah itu dulu, disiapin putih. Digantung ya. Jangan dasar, juga dasar takut. Jubahnya ukuran lurah, dipakai mau ustad. Yang keempat, akhdud dhofri, gunting kuku. Nah itu kalau gunting kuku katanya teh jangan di luar hari Senin atau hari Kamis. Kalau hari Selasa itu apa? Ini gak ada di bagian mana tuh. Hari Sabtu itu gak bagus gunting kuku, Minggu gak bagus, Senin bagus, Selasa jelek, Rabu jelek, Kamis sore mulai bagus, paginya Jumat. Buat ibu dan pakai pewangian sunnah apa aja, yang penting yang enak dicium, dan yang paling abdol itu kalau hari Jumat itu misik. Sekarang ada misik putih, misik hitam. Nah kalau di riwayatnya misik itu kagak disebut misik putih hitam, misik aja. Atau aslinya misik itu hitam kali ya. Sunnahnya kalau hari Jumat itu pakainya minyak wangi. Penting minyak wangi. Yang abdol lagi pakainya minyak wangi jenis misik khusus hari Jumat.